Dalam mosi yang membahas tentang eskalasi geopolitik global, saat ini tidak hanya lagi berfokus pada peperangan saja, tapi bagaimana hak asasi manusia sebenarnya diancam. Maka dari itu mari kita membahas Dewan ini percaya bahwa Indonesia seharusnya tidak mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari stabilitas internasional. Hal ini manifestasinya sangat sederhana di sisi government dalam 3 hal. A, bentuknya adalah komitmen dari suatu negara, di mana ketika ada negara yang mengalami kondisi peperangan ekstrim seperti negara Timur Tengah atau daerah Gaza saat ini menjadi concern negara-negara di dunia termasuk Indonesia di dalamnya. Isu ini menjadi sangat penting karena dalam kondisi geopolitik ekstrim tidak hanya mengancam bagaimana peperangan di daerah itu, tapi juga mengancam keselamatan dan kelangsungan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tujuan dari semua negara di dunia. Ini menjadi pertimbangan sederhana kemudian kenapa beberapa negara mempunyai intuisi untuk mengirimkan pasukan perdamaian termasuk Indonesia. Namun, sangat disayangkan apakah ini benar-benar menjadi bentuk kapabilitas negara yang coba dipenuhi atau ini hanya menjadi bentuk idealisme semata yang nyatanya negara tidak punya kapabilitas yang cukup, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Ini menjadi dilema. Maka dari itu, kami tidak mendukung mekanisasi pengiriman pasukan ini dalam beberapa hal. A, pasukan militer yang dikirimkan sebagai representasi dari negara kita memang tujuannya adalah menjadi entitas netral di sana. Namun pada dasarnya mereka belum tentu dianggap netral oleh kelompok yang sedang berperang. Karena pada akhirnya kelompok yang berperang tidak peduli siapa yang menyerang mereka, mereka hanya peduli kemudian bagaimana mereka mendapatkan output kemenangan itu sendiri. Maka isu-isu seperti penyerangan TNI yang sudah berlangsung di Gaza dan tewasnya tentara Indonesia yang dikirimkan ke daerah Lebanon Selatan akibat eskalasi Hizbullah dan kelompok Israel itu menjadi isu yang sangat penting dan harus diperhatikan ketika mengirimkan lagi pasukan militer misalnya, karena itu bukan bentuk mekanisasi yang ideal. Maka negara berarti tidak memproyeksikan dengan matang apa dampak buruk yang akan terjadi. Tapi di sisi lain, ini justru akan memburuk keadaan karena kita juga yang mau melindungi hak asasi manusia di sana juga justru tidak berhasil menanggulangi bagaimana pasukan kita yang dikirim ke sana apakah selamat atau tidak. Tapi B, negara yang tidak punya posisi tawar-menawar yang strategis tidak boleh seharusnya mengirimkan pasukan militer karena ketika ada isu pelanggaran HAM terhadap TNI yang melindungi masyarakat sipil, tidak ada yang bisa di-call out atau yang dipanggil dari negara itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra datang dengan narasi, Indonesia itu harus hadir secara fisik sebagai bukti dari solidaritas kemanusiaan. Tapi pro akan menjelaskan kenapa dunia kontra itu bahaya dan itu buruk. Satu, penimbangan secara kronologis. Juri dalam jangka pendek, kita itu, ketika kita memutuskan untuk tidak mengirim pasukan, artinya apa? Kita menghindari paradoks keamanan. Mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti TNI ke Gaza, itu malahan akan menjadikan mereka sebagai target salah sasaran yang legal dibunuh oleh tentara Israel. Sebaliknya, dalam dunia kami, akan terjadi pengalihan langsung anggaran militer. Artinya, anggaran militer yang mahal itu akan bisa dialokasikan kepada kepentingan logistik misalnya, bantuan ataupun suplai medis yang dirasakan langsung manfaatnya oleh anak-anak dan juga masyarakat di Gaza. Tapi dalam jangka panjang seperti apa? Juri, saat pasukan stabilisasi mengambil alih Gaza, artinya Israel itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena beban biaya dan juga manajemen pasca perang itu akan dialihkan kepada negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Di dunia lawan, ini hanya akan membukukan konflik tanpa penyelesaian. Artinya apa? Setidaknya dalam dunia kami, penolakan ini akan mengirimkan pesan yang kuat kepada PBB bahwasanya konflik di Gaza itu tidak bisa diselesaikan dengan penjagaan semu, melainkan harus dengan pengakuan kemerdekaan penuh Palestina. Tapi dua, penimbangan tentang dampak eksklusifnya. Pertama, dari akses kemanusiaan. Juri, dalam dunia oposisi, Gaza itu akan disekat oleh birokrasi militer. Artinya apa? Distribusi bantuan sipil itu akan mandek akibat protokol keamanan yang kaku. Sebaliknya, dalam dunia kami, karena Indonesia itu murni sebagai aktor kemanusiaan non-militer, artinya kita punya legitimasi, misalnya apa? Untuk membangun kembali rumah sakit, menyalurkan bantuan logistik tanpa adanya kecurigaan. Tapi kedua, dari aspek psikologis. Artinya apa? Anak-anak yang ada di dunia mereka, mereka akan melihat patroli keamanan berkeliling di sekitar mereka, itu akan meningkatkan traumatis mereka, meskipun itu adalah TNI yang berniat baik. Maka artinya apa? Di dunia oposisi itu sangatlah buruk. Kenapa? Demi mandat dunia internasional, pasukan Indonesia dalam dunia mereka, gak apa-apa untuk misalnya menindak warga Gaza, misalnya menembak ataupun memberikan peringatan kepada mereka. Ketika ini terjadi atau TNI misalnya membunuh warga di sana, artinya apa? Hubungan diplomatis antara Indonesia dan juga Palestina itu akan kacau dan juga akan terjadi kerusuhan. Maka dari itu kami bangga untuk mendukung mosi ini. Terima kasih. Baik, dalam mosi Dewan ini percaya bahwa Indonesia seharusnya tidak mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza sebagai bagian pasukan stabilitas internasional. Mari kita membahasnya dari perspektif kontra.
Posisi kami jelas, bagaimana manifestasi di sisi kontra. Dewan Juri yang terhormat, mungkin tim pro datang dengan menjelaskan kepada Anda bahwa mereka membawakan isu kemanusiaan, kemudian isu-isu bantuan kemanusiaan dan juga keselamatan militer. Namun kami akan merespon ini dengan sangat sederhana dengan mengatakan bahwasanya, satu, bantuan kemanusiaan yang dikatakan oleh sisi pro hanya akan berhasil ketika ada pasukan perdamaian di sana. Ini menjadi satu-satunya prasyarat kenapa bantuan tersebut bisa masuk ke daerah rentan konflik. Karena karakterisasi daerah rentan konflik adalah daerah yang masyarakatnya tentu tidak punya kekuasaan yang baik untuk bahkan untuk mendapatkan bantuan misalnya. Artinya aksesnya tidak akan mudah karena ada invasi militer secara besar-besaran. Artinya baik itu logistik darurat, kemudian rumah sakit yang akan dibangun di sana, prasyaratnya harus ada perlindungan oleh pasukan netral atau manifestasi pasukan militer dunia itu sendiri. Maka dari itu, ini adalah satu-satunya bentuk mekanisasi yang paling efektif di sisi kita. Kemudian, mari kita melihat bagaimana sebenarnya manifestasi yang baik di sisi kita. Pertama dari sisi kontra. Satu, kami akan bilang secara historis relevan Indonesia untuk pada akhirnya mengirimkan pasukan ke Gaza karena Indonesia adalah negara bekas kolonialisme di masa lalu. Kita dijajah selama 350 tahun. Yang kita warisi adalah perasaan traumatis bahwa kemerdekaan itu adalah hal yang sangat susah untuk dicapai, maka kita mengecam keras bentuk-bentuk seperti penjajahan yang dilakukan seperti yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Maka dari itu, tentu Indonesia akan pahamnya masalah ini. Seharusnya kita punya kompas moral yang besar untuk pada akhirnya mengirim pasukan militer ini karena ini adalah satu-satunya mekanisasi yang eksplosif karena pada akhirnya ini yang bisa melindungi mereka secara langsung di sana. Karena bentuk bantuan tidak akan sampai, tapi bentuk proteksi militer tentu jelas akan membuat masyarakat di sana merasa punya safe place atau punya tempat untuk berlindung ketika entitas di sekitar mereka mengancam keselamatan nyawa mereka itu sendiri. Tapi B, konflik di Timur Tengah itu ekskalasi militer besar-besaran. Tapi kita berada di bawah entitas PBB. Artinya ini menunjukkan harga diri Indonesia sebagai bangsa yang pada akhirnya menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak asasi manusia. Maka nilai tukar Indonesia di mata dunia akan lebih besar karena ternyata kita punya kepedulian yang besar dan kepekaan yang sebesar itu terhadap isu-isu kemanusiaan seperti di Timur Tengah. Dewan Juri, tim pemerintah datang dengan narasi ketakutan yang egois. Mereka ingin tangan Indonesia itu tetap bersih secara moral, sementara membiarkan warga Gaza itu mati kelaparan di bawah genosida yang terus berjalan. Artinya apa? Ya, sebagai P2 kontra, saya akan mematahkan asumsi mereka melalui 3 lapisan penimbangan secara praktikal dan kronologis. Satu, penimbangan kronologis, kenapa ya dunia oposisi itu akan jauh lebih menyelamatkan nyawa. Gini Juri, dalam jangka pendek, perhatikan, di dunia pemerintah menolak mengirim pasukan berarti menyerahkan Gaza pada kekuasaan atau membiarkan militer barat itu mengendalikan penuh lanskap keamanan sipil. Akibatnya apa? Pembantaian dan juga penjarahan itu akan menjadi hal yang terus berlanjut setiap harinya. Dalam dunia kami di kontra, setidaknya kehadiran fisik TNI itu akan memberikan perlindungan darurat instan di lapangan untuk menghentikan peluru, mengamankan koridor dan juga memastikan bantuan itu sampai kepada anak-anak Palestina. Tapi jangka panjangnya bagaimana? Juri, pemerintah itu takut kita melanggengkan status quo Israel, padahal sebaliknya kehadiran Indonesia di dalam pasukan stabilisasi internasional itu akan justru mendobrak dominasi Barat atau Israel dari dalam sistemnya sendiri. Kehadiran faksi militer Indonesia yang berdaulat itu akan memastikan bahwasanya rekonstruksi secara jangka panjang Gaza itu akan dialihkan pada pemulihan hak sipil Palestina, bukan skenario aneksasi terselubung oleh Israel. Maka kita perlu memperhatikan dampak eksklusif bagi aktor rentan itu seperti apa. Juri, perhatikan dari sisi akses kemanusiaan. Pemerintah itu berargumen bahwasanya diplomasi non-militer itu sudah cukup. Faktanya Juri, diplomasi di atas kertas itu tidak bisa menghentikan tank Juri. Warga Gaza itu tidak butuh pidato kita di PBB. Mereka butuh akan jaminan ketika keamanan saat mengambil makanan misalnya. Dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian atau TNI misalnya ke Gaza, Indonesia setidaknya secara eksklusif menggunakan kekuatan militernya untuk membuka barikrade, untuk mengawal konvoi medis ataupun merebut kembali ruang aman bagi warga sipil dari blokade sepihak Israel. Maka dari itu penting untuk melihat kita terkait matriks penimbangan skenario kedua belah pihak. Setidaknya apa? Dalam dunia pemerintah, worst case-nya adalah ketiadaan pasukan penyeimbang itu akan membuat entitas Palestina di Gaza itu habis disapu bersih semuanya. Indonesia memang menang atas perdebatan moral di PBB, tapi apa? Ya, di atas tanah kuburan masal warga Gaza. Ini ada artinya kepatuhan moral yang munafik dan juga tidak berguna, artinya skenario pemerintah itu sangatlah buruk. Tapi apa? Dalam dunia kami setidaknya lebih diterima, banget jadi kontra.